warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3, ada Ibnu, Mei, Putri Reski, Eva Aulia, dan Bintang. Saat ini kami berada di SMP 13 Palu.
bidang saya apa yang saya mau, tas, sepatu, jam tangan, sudah saya berikan. Apa saya belajar? Itu sudah saya dapat semua. Nah ini menjadi salah satu faktor pelajar isi ke dalam belajar. Memberikan penghargaan lebih bagus untuk dari orang tua kita lagi motivasi dalam proses pembelajaran kami tidak boleh sering-sering. Karena itu nanti kita jadi anak akan cepat kuat dalam proses pembelajaran akan kayak sudah cukup, apa saya belajar? Kalau saya sudah belajar semua apa yang saya tahu. Selanjutnya di sini apakah akan membahas tentang how to be disciplined in study atau artinya gimana caranya kita akan bisa belajar. Di sini ada tiga pembahasan, ada hambatan umum, cara mengatasi hambatan belajar dan strateginya. Hambatan umumnya seperti apa? Kita menggunakan tugas, menggunakan PR, terus ada gangguan gadget, manajemen waktu yang buruk, dan mereka motivasi. Kemudian tadi kita sudah bahas semua, kecuali yang bagian manajemen waktu. Apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu itu cara kita untuk mengatur aktivitas sehari-hari kita. Contohnya adalah proses pembelajaran. Di sini ada yang ikut OSIS dan apa ekskul kayak sepak bola atau apa itu kegiatan selain belajar sekolah dan PMR. Bagaimana caranya kita mengatur waktu kita? Ini kakak masing-masing SMA kakak adalah orang yang aktif dalam organisasi OSIS dan kakak juga adalah ketua tadi pada saat SMP sampai SMA dan kemudian kakak juga adalah ketua angkatan pada saat kakak SMA. Gimana sih cara kakak untuk ngatur kapan kakak harus rapat, kapan kakak harus belajar, istirahat, kerjain ini, kerjain itu, kerjain urusan organisasi, kerjain PR kakak, dengan cara mengatur waktu kakak dengan cara belajar manajemen waktu. Dulu kakak merasa pada saat kakak SMP, SMA seperti kalian ini, kakak selalu merasa, aduh, beban yang kakak pikul ini paling berat, sangat berat. Tapi pas kakak masih melihatnya, semua gak ada apa-apanya, gak ada apa-apanya. Bagaimana caranya kakak membagi waktu untuk istirahat dari mata pelajaran lain? Bagaimana caranya kakak membagi waktu untuk tidur, untuk makan, untuk belajar, untuk organisasi, untuk rapat? Itu semua dapat kita lakukan dengan belajar manajemen waktu. Ketika manajemen waktu kita ini kuat, tepat, kita bisa untuk mengaturnya, semua hal akan terstruktur. Tidak ada yang kalian lewatkan. Kalian
Oke, jadi disiplin belajar itu adalah kebiasaan teratur dan terjaga oleh siswa yang dikembangkan dengan seiring waktu. Siswa yang disiplin mematuhi aturan dan jaga secara belajar secara konsisten. Dengan disiplin, siswa dapat mengubah cara pikir dan sikap perilakunya dengan lebih baik supaya mematuhi aturan dan harapan masyarakat, guru dan orang tua. Siapa yang di sini masih master? Semua teman belajar kan? Semangat. Semangat belajar kan? Kalau tidak belajar mau jadi apa kan? Apa? Kawin? Kamu kawin? Udah kawin. Kita sudah dulu baru kawin. Di sini ada beberapa faktor disiplin belajar. Faktor itu seperti hambatan dalam belajar. Faktor yang pertama itu faktor yang berasal dari diri siswa, dari luar diri siswa. Faktor yang pertama itu faktor non sosial seperti keadaan udara, suhu udara, waktu dan tempat dan alat-alat yang digunakan. Seperti ini, kalian belajar panas nggak? Tidak. Tidak. Karena angin banyak kan, kalau masih ruangannya tertutup pasti itu panas karena tidak ada fasilitas kipas angin. Juga banyak apa? Teman tulis seperti spidolnya masih kurang, jadi kalau kalian suruh belajar mandiri, terus dan spidol kan? Tadi siapa yang hapus? Ini bisa dipakai tulis. Siapa tadi yang hapus? Masih pakai apa hapus? Kertas kan? Karena nggak ada menghapus papan tulis. Dua faktor sosial seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, dan kelompok. Biasanya kalau keluarga ini tidak mendukung kalian untuk sekolah seperti siapa di sini yang malas bangun pagi? Atau masih ada yang malas bangun pagi? Kau? Itu kayak orang tuanya tidak mendukung kalian seperti disuruh bangun pagi, cepat-cepat ke sekolah. Itu juga menjadi salah satu hambatan kalian disiplin belajar. Kedua, faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Yang berasal dari diri siswa itu faktor fisiologi. Yang dimaksud dalam faktor fisiologi yang lain pendengaran, penglihatan, kesedaran jadi, pelatihan, kekurangan gizi, kurang tidur, dan sakit yang diderita. Siapa yang masih bergadang? Sering bergadang? Main game? Siapa? Kau jangan orang dan jangan kau. Nah itu jangan sering-sering bergadang ya, karena itu bisa merusak kesehatan dari diri sendiri. Kita kayak pagi-pagi itu rasanya karena tergantung harus kita keras bergadang, bisa membuat kita semangat belajar. Yang kedua itu faktor psikologi. Faktor psikologi yang mempengaruhi proses belajar yang salah satunya itu minat. Yang sini yang suka matematika?
kita mengatur jadwal seperti makan, jadwal istirahat, jadwal belajar, jadwal tidur, bermain. Itu kita harus atur. Jangan kalau belajar pakai istirahat, jangan waktunya istirahat kita pakai belajar. Jadi kalau bisa atur jadwal itu dari pagi jam 7. Kalian masih jam berapa? 7.30. Nah, 7.30 usahakan jam 7 sudah di sekolah, jam 5 sudah bangun, terus mandi, sarapan, sekolah. Supaya kita tidak lambat ke sekolah kan, jadi harus atur jadwal yang baik. Terus istirahat itu digunakan untuk makan kan, istirahat ngefresh otak gitu ya, supaya tidak terlalu memikirkan pelajaran. Habis istirahat masuk lagi atau tidak? Kalau belum sekolah itu membersihkan, mandi atau apalah, sholat asar, sholat maghrib, ngaji. Terus habis jam 7 kan biasanya ngapain? Jam 7 malam. Ya makan, ngaji, apa lagi? Belajar. Harus atur jadwal belajar ya. Jadi kalau siapa yang belajar? Jam berapa? Alifah belajar itu jam berapa? Mulai belajar dari jam berapa? 7 sampai jam 8. Habis belajar ngapain? Jadwal tidur itu juga harus dijaga, harus diatur supaya kita tidak mengantuk sesekolah yang yang kedua, ketaatan dalam mengerjakan tugas. Siapa yang masih sering tidak punya tugas atau PR? Mau kerjain ya? Tapi itu bagus, kita harus taat dalam mengerjakan tugas. Kalau kita mengerjakan tugas, pasti kalau sudah ditagih itu pasti bakal malu bisa tugas. Biasa udah video, tugasnya pas sudah ditagih mana? Tugasnya mana kan? Makanya sudah tuh. Terus ketiga, kepatuhan terhadap peraturan. Nah ini nih yang sering. Siapa yang masih sering bolos? Seperti contohnya, nih kakak menjelaskan di depan, yang lain bisa di belakang, atau guru-gurunya menjelaskan di depan, mereka belajar di depan, kalian asik sendiri di belakang, gitu, main HP lah, bicara sama teman lah, bermain lah, nah itu tidak boleh ya. Tidak boleh kan? Iya. Terus kemandirian belajar, memiliki inisiatif, tahu siapa sini yang mengikut teman-temannya, kayak si A tidak mau belajar, jadi kita kayak itu si A tidak belajar, jadi saya juga tidak mau belajar. Kenapa sih dia belajar? Masa kita juga harus belajar, sedangkan dia tidak? Itu tidak boleh. Kita harus belajar, kita mengikuti kewajiban diri kita sendiri. Kalau dia tidak belajar berarti yang rugi siapa? Dia kan? Nah, kita sendiri. Kalau kita ikut dia tidak belajar, kita juga rugi kan? Nah, makanya jangan, kita harus belajar. Kalau tugas langsung dikerjakan, jangan ikut orang. Kalau dia tidak kerja tugas, dia malas, dia ikut. Mau ditagih tugasnya, dia ditagih, kalau ditagih juga atau tidak. Kamu sudah kerjakan, si B sudah kerjakan, terus si A ini tidak kerja tugas kok. Terus dia minta jawaban dari si B. Yang rugi siapa? Si B kan? Karena kayak masa dia enak-enak tidur di rumah, main HP, tidur, nongkrong sama sini, jalan-jalan sama teman, kita setengah mati belajar terus. Terus dia enaknya minta, boleh dong kita kerjakan. Yang rugi bagus. Terus yang kedua, komitmen terhadap tujuan belajar. Tujuan belajar yang jelas dan berusaha untuk mencapainya, ya. Sampai di sini mau jadi dokter. Amin. Dua kan?
Mau jadi polisi siapa? Ayo yang mau jadi polisi. Ya, mau jadi polisi. Tentara? Ya, harus. Jadi tentara loh. Jadi kita jadi dokter. Makanya kan kita juga dokter di depan. Kalau di sini ada masih ada beda. Jadi kita harus fokus ke depan. Iya, pasti jadi dokter perkara. Terus yang kedelapan, tanggung jawab. Itu ya, tanggung jawabnya biasanya seperti kalau punya PR itu segera diselesaikan tugasnya. Kalau punya jadwal itu membersihkan, datang cepat membersihkan di kelas dulu sebelum pelajaran dimulai gitu kan. Contohnya juga jadwalnya itu membersihkan lapangan lah atau lingkungan sekolah itu harus dikerjakan supaya tidak ada yang namanya hambatan dalam proses belajar. Sebelum saya akhiri kita mau FTQ dulu. Semuanya bagi apa yang mau survei? Atau barang yang bisa digenggam ya. Semuanya ambil satu meja punya satu survei. Sudah paham? Sudah. Kita contoh ya, contoh. Fokus dulu, fokus. 1, 2, 3. Sakit. Sikut. Makanya kalau kalian kelas kuncinya itu pakai diam dulu semuanya. Tangannya di samping. Ya. 1, 2, 3. Sakit. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat.
warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan sama kakak-kakak ibunya. Kalau tahu ada yang kalian kalau belajar bukan cuma di sekolah ya, teman juga bisa belajar. Sedangkan waktu belajar, baca buku, kalau kayak dibikin juga sama guru itu kalau bisa langsung dikerjakan, jangan ditunda ya, supaya jadi lupa. Terus yang kedua di sini ada ciri-ciri disiplin belajar. Yang pertama itu patuh. Patuh bukan cuma kepada orang tua, jangan kalau yang di sini menjelaskan sesuatu kepada kalian, tapi kalian itu cuma main-main, tidur di belakang, itu tidak boleh ya. Terus yang kedua itu taat dan tertib. Kalau di sini pakai pakaian begini, berarti terus kalau saya hari ini terus kalau kayak ini kan harus ada biru kalian kan ini SMP ya, bagian biru, terus kalau kayak sama sekali pakai baju batik, kalau hari Jumat pakai baju olahraga, jangan sampai kalian kayak hari Senin putih biru kalian pakai baju batik. Terus yang ketiga teratur dan disiplin. Kalian boleh saya tadi yang sampaikan sebelumnya. Kalau kayak di sini baju putihnya lupa dicuci, jadi kadang baju batik. Terus atau tidak ada
kayak memprioritaskan tugas dan menunda, terus motivasi diri. Kalian juga kalau berteman itu harus tinggalkan salingan dan kalau kalian hal-hal negatif, tapi hal-hal yang positif seperti kalian memotivasi dari sendiri ya. Kalau kayak kalian belajar sama orang pintar pasti kalian pasti kepintar dan juga pintar. Kalau kayak kalian berteman sama orang yang malas, bolos, tapi kalian belajar, bolos, terus jangan masuk dalam kelas, jangan mengikuti belajar terus juga jangan kerjakan tugas. Terus mulai belajar menciptakan dunia belajar yang tenang, rapi, dan bebas dari gangguan. Kalian juga kalau kayak belajar, kemudian juga kalian bosan kan kalau kayak belajar terus, kalian bisa sekali-sekali juga istirahat dan waktu belajar kalian, umpama belajar kalian belajar dibagi istirahat aja. Terus cara meningkatkan disiplin belajar bagaimana mengerti evaluasi dan sesuaikan konsisten dan sabar. Baik, mungkin ini saja dari kakak dalam kakak-kakak sebelumnya. Baik, kakak terima kasih kalian karena ini saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan saya Mindan Anugrah. Saya mahasiswa Universitas Tadulako, program studi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan ini, saya diberikan tugas dari dosen saya untuk turun ke sekolah-sekolah memberikan materi disiplin belajar. Di sini adik-adik sudah tahu disiplin belajar. Apa? Sudah tahu? Belum? Hah? Belum? Nah, disiplin belajar sendiri adalah kemampuan untuk mengatur dan mengontrol diri sendiri dalam proses belajar sehingga dapat mencapai tujuan belajar dengan efektif dan efisien. Dengan memiliki disiplin belajar, seseorang juga mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab serta meningkatkan efisien waktu belajar. Baik, materi yang kedua ialah manfaat disiplin belajar. Disiplin belajar keempat, pertama, meningkatkan prestasi akademik. Disiplin belajar dapat membantu meningkatkan prestasi akademik dengan meningkatkan kemampuan belajar dan memahami materi. Kedua, mengembangkan kemandirian. Disiplin belajar dapat membantu mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab dalam belajar. Ketiga, meningkatkan efisien waktu. Disiplin belajar dapat membantu meningkatkan efisiensi waktu belajar dan mengurangi waktu yang tidak produktif. Yang terakhir, mengurangi stres. Disiplin belajar dapat membantu mengurangi stres dan perkembangan dalam belajar. Materi selanjutnya adalah aspek disiplin belajar. Pertama, mengatur waktu. Mengatur waktu ini seperti kalian masuk jam berapa? 15. Maaf ya, ambil apel kalian itu bangunnya jam 6 pas. Nah, agar kalian bisa sarapan dulu, bisa mandi, tidak terus bisa begitu waktu ke sekolah.
Nah, yang kedua konsentrasi. Nah, adik-adik. Nah, yang selanjutnya konsentrasi. Nah, konsentrasi ini seperti teman-teman ya fokus pada mata pelajaran yang sedang diberikan oleh guru. Nah, itu konsentrasi itu dapat supaya kita memahami apa yang diberikan oleh guru tersebut. Dan selanjutnya motivasi. Nah, motivasi ini kalian kalau belajar itu saya mau ranking 1, saya tidak mau kalah ini, harus pokoknya ya semangat supaya kalian semangat toh. Yang keempat itu organisasi. Nah, organisasi itu kalau di sekolah-sekolah seperti ini kan belum ada toh. Nah, nanti kalian dapat di jadi mahasiswa. Nah, organisasi itu ya sekumpulan orang-orang yang ya ada kegiatan tertentu. Nah, supaya itu dapat menambah ilmu juga. Nah, yang terakhir evaluasi. Evaluasi itu bagus juga untuk teman-teman. Ya, saya di semester 1 ini sudah dapat apa? Nah, itu. Saya semester 2 dapat apa? Kita tahu pencapaian kita seperti apa. Selanjutnya adalah meningkatkan disiplin belajar. Nah, sini ada beberapa langkah untuk yang bisa belajar. Yang pertama, membuat jadwal belajar yang efektif. Nah, lagi saya membuat jadwal, ada jadwal bermain, kapan waktunya bermain, kapan waktunya belajar, kapan waktunya konsentrasi. Nah, yang kedua, menentukan tujuan belajar. Jadi tujuan belajar apa? Apa tujuan belajar kamu? Tujuan kita. Nah, itu terus tentukan tujuan belajar pintar, jadi orang kaya apa. Yang ketiga, memperkuat motivasi belajar. Ini teman-teman harus punya motivasi belajar yang kuat agar nanti teman-teman kedepannya tidak seperti menghadapi tugas yang diberikan oleh guru tidak merasa terbebani. Nah, yang terakhir evaluasi ini yang teratur dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Nah, teman-teman ini mengevaluasi diri seperti yang saya bilang tadi. Teman-teman evaluasi diri di semester 1, apakah teman-teman di bawah atau paling rendah. Teman-teman harus punya motivasi agar teman-teman bisa ke peringkat pertama. Nah, dan juga tidak menunda-nunda pekerjaan. Siapa di sini yang masih menunda pekerjaan? Pekerja PR. Ada? Kau? Biar kau boleh. Kenapa kau? Kenapa menunda pekerjaan? Malas. Punya motivasi belajar lagi. Karena tidak malas itu. Ya, saya mau cepat-cepat organisasi aja sih. SMA. Saya mau SMK tuh. STM. Hah? STM. Kamu mau kau? Mau ke kau? Baik, materi selanjutnya tips untuk menjaga kesehatan mental saat menerapkan disiplin belajar. Nah, terkadang kalau kita terapkan disiplin belajar itu kita biasa masuk dalam tekanan. Nah, tipsnya agar tidak terulang
Disiplin belajar yang pertama, buat rencana yang realistis. Buat rencana belajar yang realistis dan dapat dicapai. Yang kedua, istirahat dan relaksasi. Pastikan untuk istirahat dan relaksasi secara teratur. Nah, itu adik-adik boleh belajar asal kalau sudah waktunya istirahat ya istirahat, kalau waktunya belajar ya belajar. Yang ketiga, fokus pada proses. Nah, ini adik-adik jangan patah menyerah. Kayak semester ini saya dapat nilai rendah. Itu sebenarnya sebuah proses. Nah, saya tahu adik-adik kayak tambah giat lagi, tambah giat lagi untuk belajar. Bisa jadi tingkat 1. Yang keempat, tidak terlalu keras pada diri sendiri. Nah, jangan terlalu keras pada diri sendiri jika tidak bisa bertujuan. Nah, adik-adik ya, jangan terlalu memaksakan diri sendiri sampai mau kayak sekali ya. Ya bisa kerja juga sih bisa. Nah, jangan itu memaksakan diri. Yang terakhir, cari bantuan orang lain jika dibutuhkan. Nah, bantuan ini seperti guru, orang tua, dan teman-teman. Nah, juga teman-teman itu bantuan guru, ya, coba minta konsultasi dengan guru tersebut. Bagaimana dengan tugas ini? Saya bisa dapat tugas tambahan atau pekerjaan tambahan. Yang terakhir, kesimpulan. Terakhir adalah kesimpulan. Disiplin belajar merupakan kunci utama dalam meraih keberhasilan akademik dan pengembangan diri. Dengan memiliki disiplin, seseorang mampu mengatur waktu, fokus pada tujuan, serta konsisten dalam menjalankan proses belajar. Kemudian juga membentuk sikap tanggung jawab, kemandirian dan etos kerja yang tinggi. Oleh karena itu, membiasakan diri dengan berbagai disiplin demi mencapai hasil belajar yang optimal. Baik, kali ini saya akan tanya pada adik-adik. Nah, sampai semua saya kuning. Ada 3 pertanyaan yang saya kita akan proses tanya jawab. Pertanyaan pertama adalah apa itu disiplin belajar? Nah, yang saya jawab, yang saya kasih apa itu disiplin belajar? Tadi saya paparkan dari TV disiplin belajar. Tahu? Disiplin belajar adalah bangun waktu agar tidak terlambat dengan mendengarkan arahan guru. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan saya Minda Anugrah. Saya mahasiswa Universitas Tadulako, program studi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan ini, saya diberikan tugas dari dosen saya untuk turun ke sekolah-sekolah memberikan materi disiplin belajar. Di sini adik-adik sudah tahu disiplin belajar? Apa? Sudah tahu? Belum? Nah? Belum? Nah, disiplin belajar sendiri adalah kemampuan untuk mengatur
dan mengontrol diri sendiri dalam proses belajar sehingga dapat mencapai tujuan belajar dengan efektif dan efisien. Dengan memiliki disiplin belajar, seseorang mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab serta meningkatkan efisien waktu belajar. Baik, materi yang kedua ialah manfaat disiplin belajar. Disiplin belajar keempat, pertama, meningkatkan prestasi akademik. Disiplin belajar dapat membantu meningkatkan prestasi akademik dengan meningkatkan kemampuan belajar dan memahami materi. Kedua, mengembangkan kemandirian. Disiplin belajar dapat membantu mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab dalam belajar. Ketiga, meningkatkan efisien waktu. Disiplin belajar dapat membantu meningkatkan efisiensi waktu belajar dan mengurangi waktu yang tidak produktif. Yang terakhir, mengurangi stres. Disiplin belajar dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan dalam belajar. Materi selanjutnya ialah aspek disiplin belajar. Pertama, mengatur waktu. Mengatur waktu ini seperti kalian masuk jam berapa? 15. Apel. Ambil juga apel, kalian itu bangunnya di jam 6 pas. Nah, agar kalian bisa sarapan dulu, bisa mandi, tidak terus bisa begitu waktu pergi ke sekolah. Nah, yang kedua, konsentrasi. Nah, adik-adik. Nah, yang selanjutnya konsentrasi. Nah, konsentrasi ini mungkin teman-teman ya fokus pada mata pelajaran yang sedang diberikan oleh guru. Nah, itu konsentrasi itu dapat supaya kita memahami apa yang diberikan oleh guru tersebut. Dan selanjutnya motivasi. Nah, motivasi ini kalian kalau belajar itu saya mau ranking 1, saya tidak mau kalah ini, harus pokoknya ya semangat lah, supaya kalian semangat toh. Yang keempat itu organisasi. Nah, organisasi itu kalau di sekolah-sekolah seperti ini kan belum ada toh. Nah, nanti kalian dapat di jadi mahasiswa. Nah, organisasi itu ya sekumpulan orang yang ya ada kegiatan tertentu toh. Nah, supaya itu dapat menambah ilmu juga. Nah, yang terakhir evaluasi. Evaluasi itu bagus juga untuk teman-teman ya. Saya di semester 1 ini sudah dapat apa? Saya semester 2 dapat apa? Kita tahu pencapaian kita seperti apa. Selanjutnya ya, langkah-langkah meningkatkan disiplin belajar. Nah, sini ada beberapa langkah-langkah untuk yang bisa adik-adik gunakan untuk agar dapat membantu disiplin belajar. Yang pertama, membuat jadwal belajar yang efektif. Nah, tadi saya membuat jadwal, ada jadwal bermain, kapan waktunya bermain, kapan waktunya belajar, kapan waktunya konsentrasi. Nah, yang kedua, menentukan tujuan belajar. Jadi tujuan belajar apa? Apa tujuan belajar kamu? Tujuan kita. Nah, itu harus tentukan tujuan belajar. Pintar, jadi orang kaya apa? Yang ketiga, memperkuat motivasi belajar. Ini
teman-teman harus punya motivasi belajar yang kuat agar nanti teman-teman kedepannya tidak seperti menghadapi tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru tidak merasa terbebani. Nah, yang terakhir, evaluasi diri yang teratur dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Nah, teman-teman di sini mengevaluasi diri seperti yang saya katakan tadi. Teman-teman evaluasi diri di semester 1, apakah teman-teman di bawah atau yang paling rendah. Teman-teman harus punya motivasi agar teman-teman bisa ke peringkat pertama. Nah, dan juga tidak menunda-nunda pekerjaan. Siapa di sini yang masih menunda pekerjaan? Pekerja PR. Angkat kau. Biar kau baik. Kenapa kau? Kenapa menunda pekerjaan? Malas. Punya motivasi belajar lagi. Kan tidak malas tuh. Saya mau cepat-cepat keluar aja sih. SMA. Kamu SMK tuh? STM. Hah? STM saya. Mau kau? Mau kau? Baik, materi selanjutnya tips untuk menjaga kesehatan mental saat menerapkan disiplin belajar. Nah, terkadang kalau kita terapkan disiplin belajar itu kita biasa masuk dalam tekanan. Nah, tipsnya agar tidak terlalu terbebani dengan disiplin belajar, yang pertama, buat rencana yang realistis. Buat rencana belajar yang realistis dan dapat dicapai. Yang kedua, istirahat dan relaksasi. Pastikan untuk istirahat dan relaksasi secara teratur. Nah, itu adik-adik boleh belajar asal kalau sudah waktunya istirahat ya istirahat, kalau waktunya belajar ya belajar. Yang ketiga, fokus pada proses. Nah, sini adik-adik jangan patah menyerah. Kayak semester ini saya dapat nilai rendah. Nah, itu sebenarnya sebuah proses. Nah, saya tahu adik-adik kayak tambah giat lagi untuk belajar, bisa jadi peringkat 1. Yang keempat, tidak terlalu keras pada diri sendiri. Nah, jangan terlalu keras pada diri sendiri jika tidak mencapai tujuan. Nah, adik-adik jangan terlalu memaksakan diri sendiri sampai mau kayak pusing sekali ya, bisa kerja juga sih bisa. Nah, jangan terlalu memaksakan diri. Yang terakhir, cari bantuan orang lain jika dibutuhkan. Nah, bantuan ini seperti guru, orang tua, dan teman-teman. Nah, jika teman-teman butuh bantuan guru, ya coba minta konsultasi dengan guru tersebut. Bu, bagaimana dengan tugas ini? Saya bisa dapat les tambahan atau pekerjaan tambahan. Yang terakhir, kesimpulan. Adalah kesimpulan. Disiplin belajar merupakan kunci utama dalam meraih keberhasilan akademik dan pengembangan diri. Dengan memiliki disiplin, seseorang mampu mengatur waktu, fokus pada tujuan, serta konsisten dalam menjalankan proses belajar. Demikian juga membentuk sikap tanggung jawab, kemandirian, dan etos kerja yang tinggi. Oleh karena itu, membiasakan diri dengan perilaku disiplin demi mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, baik. Kali ini saya akan tanya pada adik-adik. Nah, siapa yang bisa menjawab? Saya sama. Kuning. Ini ada 3 pertanyaan
saya paparkan. Jadi intinya satu disiplin belajar. Kau, disiplin belajar adalah waktu dan agar tidak terlambat. Dengan mendengarkan arahan guru. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu manfaat disiplin belajar. Yang pertama, meningkatkan prestasi. Di sini disiplin belajar juga membantu teman-teman meningkatkan prestasi. Meningkatkan prestasi dan kemampuan belajar teman-teman dan juga meningkatkan pemahaman teman-teman tentang memahami materi itu sendiri. Yang kedua itu mengembangkan keterampilan belajar. Disiplin belajar juga membantu teman-teman mengembangkan keterampilan belajar secara efektif, seperti menghitung waktu, memprioritaskan tugas, dan juga mengolah stres teman-teman sekalian. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi waktu. Disiplin belajar juga membantu teman-teman untuk meningkatkan efisiensi waktu. Disiplin belajar ini dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efektif bagi teman-teman sekalian. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu aspek disiplin belajar. Yang pertama itu adalah membagi waktu. Dari di sini teman-teman harus bisa membagi waktu belajar dan waktu yang lain secara seimbang. Yang kedua itu ada konsentrasi. Dengan konsentrasi ini teman-teman bisa lebih fokus terhadap materi yang dipaparkan oleh guru. Jadi teman-teman bisa lebih cepat memahami materi yang disampaikan dan bisa teman-teman fokus. Yang ketiga, motivasi. Dengan adanya motivasi ini, teman-teman bisa lebih semangat dan ada dorongan dari diri sendiri untuk terus-menerus belajar. Yang keempat, organisasi. Nah, di sini organisasi membantu teman-teman mengatur materi tugas secara terstruktur. Dari yang tadinya teman-teman mungkin mengatur materi dan tugas secara terstruktur, dengan adanya organisasi ini teman-teman bisa mengatur materi dan tugas lebih terstruktur. Nah, yang terakhir, evaluasi diri. Nah, di evaluasi diri ini teman-teman bisa mencari tahu kelebihan dan kekurangan teman-teman dari pembelajaran, dari proses pembelajaran yang telah teman-teman lalui. Nah, poin selanjutnya langkah-langkah meningkatkan disiplin belajar. Yang pertama itu membuat jadwal belajar yang efektif. Ada yang tahu bagaimana itu membuat jadwal belajar yang efektif? Jawab saja. Tidak apa-apa salah. Jawab saja. Tidak tahu. Nah, sini saya jelaskan apa itu. Bagaimana cara membuat jadwal belajar yang efektif. Nah, caranya itu teman-teman harus merancang jadwal belajar yang teratur. Dengan teman-teman merancang jadwal belajar yang teratur, teman-teman dapat membantu menghindari penundaan tugas dan memaksimalkan produktivitas proses belajar. Yang kedua itu menentukan tujuan belajar. Nah, apa tujuan belajarnya? Apa tujuan belajarnya? Singkat saja, satu kata. Apa? Pintar. Itu saja. Yang tadi sudah dijawab dengan pintar. Yang lain. Apa?
tadi sudah dijawab di fasilitas. Yang lain. Kau apa? Tahu? Hah? Jelas? Rajin. Nah, sini saya jelaskan. Menentukan tujuan belajar. Di sini teman-teman harus mempunyai tujuan belajar yang jelas supaya teman-teman tidak mudah menyerah dan terus semangat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memperkuat motivasi belajar ini. Di sini teman-teman harus mampu menumbuhkan semangat dalam diri teman masing-masing sehingga teman-teman tidak gampang menyerah dalam pembelajaran. Yang keempat itu evaluasi diri secara teratur. Di sini teman-teman harus mampu mengevaluasi diri teman-teman dari yang dulunya tidak baik menjadi baik. Dengan adanya evaluasi ini teman akan mengetahui perkembangan teman-teman masing-masing. Baik, selanjutnya kesimpulan. Disiplin belajar adalah kemampuan untuk mengatur dan mengatur diri teman-teman pada proses pembelajaran. Nah, jika teman-teman sudah mengatur dan mengatur diri pada proses pembelajaran, teman-teman bisa memperoleh tujuan belajar dengan efektif dan efisien. Jika teman-teman sudah memiliki disiplin belajar yang baik, teman-teman bisa meningkatkan prestasi yang tinggi, bisa mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab teman-teman dari yang tadinya tidak bertanggung jawab dan bertanggung jawab, serta mampu mengurangi stres teman-teman dan kecemasan teman-teman dalam belajar. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya paparkan kepada teman-teman. Jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan, tanyakan saya berikan 2 menit. Ada yang bertanya? Atau saya yang bertanya? Ada yang ingin bertanya? Apa manfaat disiplin belajar teman-teman? Tergantung opini teman-teman, saya pendapat teman-teman manfaatnya disiplin belajar. Manfaatnya saja tadi sudah dijelaskan. Manfaatnya tangan dulu.